Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan mengenai nilai, kepentingan, dan hukum. Nilai adalah kualitas sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan dan kepentingan manusia. Bernilai atau tidaknya sesuatu itu diukur dengan bagaimana sejauh nilai itu dapat memenuhi kepentingan lahiriah seperti makan, minum, dan mencari uang, juga kepentingan spiritual manusia. Kepentingan lahiriah ini harus dipenuhi karena berkaitan dengan upaya untuk manusia bertahan hidup. Pada dasarnya manusia akan mengejar sebesar-besarnya kepentingan lahiriah tanpa ingin membagi-bagikannya kepada orang lain, karena kalau itu dibagi-bagikan maka ia akan memperoleh bagian yang lebih sedikit. Maka kepentingan lahiriah ini lebih bersifat kompetitif. Sebaliknya, kepentingan spiritual lebih bersifat kooperatif, karena dengan manusia membagikan kepentingan spiritualnya dengan sebanyak mungkin orang, maka dia tidak akan dirugikan, malah justru memperoleh banyak keuntungan. Seperti contoh misalnya guru agama mengajarkan ajaran-ajaran spiritual kepada siswanya, dia tidak akan merasa rugi, tetapi justru akan merasa diuntungkan. Tetapi perlu dicatat bahwa manusia itu makhluk yang menilai, maka dalam memandang suatu objek tentunya dia memiliki penilaian. Nah, penilaian inilah yang kemudian potensial bertransformasi menjadi kepentingan. Di dalam kepentingan, nilai bisa saja berubah menjadi anti nilai, dan anti nilai bisa saja berubah menjadi nilai. Nah, untuk mengakhiri perkelahian antara nilai dan kepentingan, maka para ilmuwan mencoba untuk mencari dari mana nilai itu bersumber. Maka ada 3 teori sumber nilai. Yang pertama, suatu nilai itu berasal dari Tuhan. Asumsinya adalah Tuhan itu yang pertama yang berada di seluruh alam semesta ini, dan dialah yang utama bagi kehidupan. Maka bernilai atau tidaknya sesuatu diukur dari seturut kehendak Tuhan atau tidak. Teori yang kedua menyatakan bahwa nilai itu bersumber dari perasaan manusia. Asumsinya adalah bila manusia tidak mempunyai perasaan, maka suatu objek tidak akan mempunyai nilai. Batu ya akan menjadi batu begitu saja, tidak bisa diubah menjadi hal sesuatu yang lebih berguna. Ya, teori yang ketiga, yaitu teori yang menyatakan bahwa nilai itu berasal dari suara hati atau nurani manusia. Karena asumsinya manusia itu telah ditanamkan nilai-nilai yang baik di dalam dirinya, maka suara hati itu bisa menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu, dan itulah sumber nilai. Tidak secara kebetulan pertentangan nilai dan kepentingan ini kemudian memunculkan teorisasi tentang sumber nilai. Ternyata juga memunculkan teorisasi tentang hukum. Yang pertama tadi misalnya, nilai itu bersumber dari Tuhan, maka muncul juga teorisasi mengenai hukum abadi Tuhan, yaitu dari Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum manusia itu tidak abadi, yang abadi hanyalah hukum Tuhan. Lalu yang kedua tadi mengenai nilai itu bersumber dari perasaan, maka muncul juga teoretisasi mengenai hukum itu perasaan yang diwakili oleh Alf Ross yang menyatakan bahwa hukum itu adalah rasa wajib atau takut, yakni sebagai ihwal munculnya hukum sebagai aturan masyarakat yang bersifat mewajibkan. Lalu yang ketiga tadi, nilai itu bersumber dari suara hati atau nurani. Maka muncul juga teoritisasi mengenai hukum, yaitu
hukum itu untuk manusia. Artinya adalah hukum itu harus berpijak pada nurani, tidak hanya membaca bunyi pasal per pasal dalam aturan hukum. Itulah teori progresif dari Sajipto Raharjo. Inti dari penyampaian ini adalah nilai dan kepentingan akan selalu bertabrakan dan saling mengandaikan. Dan itu pula akan mempengaruhi teoritisasi mengenai hukum. Itu saja sahabat Ilmu Pancasila yang dapat saya sampaikan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Terima kasih.